Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Pada hari ini kita belajar matematika dan Ibu akan menjelaskan tentang pecahan. Silahkan dibuka buku matematikanya. Perhatikan gambar di samping. Ada satu buah jeruk. Lalu jeruk itu dibagi menjadi dua bagian. Satu di kiri, satu di kanan. Setelah itu, yang di kiri tadi dibagi lagi menjadi dua. Dan yang di kanan juga dibagi lagi menjadi dua. Maka dari satu jeruk tadi dipotong, maka menjadi 4 buah bagian jeruk. Lalu, jeruk yang sudah dipotong tadi disebut 1/2 atau setengah dan ditulis 1/2. Nah, yang dipotong menjadi lebih kecil tadi disebut 1/4 atau 1/4 dan ditulis 1/4. Bilangan 1/2 dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Pada pecahan 1/4, angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan bukan faktor dari A disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang, B disebut penyebut. Maksudnya yang seperti tadi, 1/2. 1 disebut pembilang, 2 disebut, ya benar, penyebut. Kita masuk ke bentuk sederhana. Nah, bentuk sederhana yang pertama, 1/2. Kenapa dinamakan 1/2? Karena satu kotak dibagi menjadi 2. Makanya 1/2. Paham, Nak? Satu kotak dibagi menjadi 2. Maka hasilnya 1/2. Lalu kotak yang di sampingnya. Mengapa dibuat 2/4, Bu? Karena 2 bagian kotak dibagi lagi menjadi 4. Ada 2 bagian kotak dibagi lagi menjadi 4. Maka yang 2 ini disebut pembilang dan 4 ini disebut penyebut. Lalu kotak yang di sampingnya. Ada berapa dia yang warna oranye? 3. Ada 3 yang diwarnai oranye. Makanya ada 3/6. Kenapa 6, Bu? Karena terdiri dari 6 kotak. Coba hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 adalah pecahan senilai 1/2. Adalah bentuk paling sederhana. Kenapa dibilang bentuk paling sederhana 1/2, Bu? Coba lihat 2/4. 2/4 sama-sama kita bagikan 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Maka hasilnya 1/2. 3/6. Ayo, sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Maka hasilnya 1/6.
Lalu kita masuk ke bilangan campuran. Bilangan campuran merupakan gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contoh, 1/4 itu artinya 1 ditambah 1/4. 3/1/2, maka itu artinya 3 ditambah 1/2. 1/3/16 artinya 1 ditambah 3/16. Lalu kita masuk ke pecahan desimal. Bilangan seperti 0,225 disebut bilangan pecahan desimal atau bilangan desimal dan dibaca sebagai 0,225. Pecahan desimal dapat diubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Kita masuk ke contoh. Ubah pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Cara menyelesaikannya. Lihat saja 0,225 itu berapa angka yang di belakang koma? Ada 3 kan? Ada angka yang di belakang koma. Maka kalau 3 angka di belakang koma hasilnya 225 per 1000. Kalau 2 angka di belakang koma baru per 100. Kalau 1 angka di belakang koma baru 10. Nah, cara menyelesaikannya menggunakan penyebutnya dengan FPB-nya. FPB dari 225 dan 1000 adalah 25. Bagaimana caranya, Bu? Pertama dicari dulu FPB-nya. Setelah tahu 225 per 1000, maka sama-sama dibagi 25. 25-nya ini apa, Bu? FPB-nya. 225 dibagi 25 hasilnya 9. 1000 dibagi 25 hasilnya 40. Maka 0,225 menjadi pecahan biasa yaitu 9 per 40. Mengurutkan pecahan. Contoh, urutkanlah pecahan 1/2, 5/6, 2/3, dan 2/5 dari kecil ke besar. Cara menyelesaikannya, buat saja satu kotak dibagi menjadi 2. Yang satu diwarnai, satu tidak diwarnai. Itu dinamakan 1/2. Lalu buat lagi kotak panjang, dibagi menjadi 6. 5 diwarnai, 1 tidak diwarnai, maka itu artinya 5/6. Untuk 2/3, buat lagi kotak panjang. 2 kotak diwarnai, 1 kotak tidak diwarnai. Jadi itu 2/3. Untuk 2/5, buat lagi kotak panjang, bagi lagi menjadi 5, dan 2 kotak diwarnai, 3 kotak tidak diwarnai. Nah, jadi kelihatan kan dari gambarnya mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Dari yang terkecil yaitu 2/5, lalu 1/2, setelahnya 2/3, lalu 5/6. Lihat saja gambarnya. Berurutan kan dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Nah, selanjutnya ini penjumlahan pecahan campuran. Perhatikan videonya dan pahami videonya agar kamu mudah menjawab pertanyaan setelahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Exodan Plus. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara penjumlahan dan juga pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami tentunya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Untuk contoh soal yang pertama, kita ambil yang penjumlahan terlebih dahulu. Misalnya 4, 1/3 ditambah 6, 3/2. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Untuk mempermudah kita, terlebih dahulu kita harus merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, cara merubahnya, perhatikan. Itu untuk yang pertama, perhatikan. Yang pertama itu 4, kita kalikan dengan 3. 4 3 berapa? Itu 12. Nah, 12 kita tambah dengan yang di atas nih. Tambah 1, berarti berapa itu? 13. Berarti jadinya itu 13/3. Oke, lalu tambah. Yang sebelah kanan juga dirubah. 6 kali 2 berapa? 6 2 itu 12. Nah, 12 ditambah 3 berapa? Yaitu 15/2. Nah, sampai di sini baru kita pakai yang mudahnya, itu kita pakai teori kali silang. Oke, berarti jadinya sini 13 dikali 2 berapa? Yaitu 26. Tambah, lalu 15 ini kita kali ke 3 berapa? Yaitu 45. Oke. Nah, untuk penyebutnya, itu tinggal kita kalikan aja nih. 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? Itu 6. Oke, sekarang kita jumlahkan 26 ditambah 45. Berapa? Yaitu 71/6. Nah, karena tadi soalnya dalam bentuk pecahan campuran, maka kita rubahlah pecahan ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, perhatikan. 71 bagi 6 berapa? Otomatis hasilnya 11, ya. 11, maka kita tulis di sini 11. Oke. Penyebutnya 6. Sekarang 11 kali 6 berapa? Itu 66. Sedangkan sini dia 71. Berapa selisih dari 66 sama 71? Yaitu 5. Selisihnya itu kita tulis di sini. Oke. Maka jawabannya itu adalah 11 5/6. Itu dia. Oke. Ini untuk penjumlahan. Sekarang kita akan bahas soal tentang pengurangan lagi dengan penyebut berbeda. Oke, perhatikan. 5 2/3 dikurang 3 3/2. Oke. Sama dengan langkah yang di atas tadi. Langkah awal itu kita harus merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, perhatikan cara merubahnya. 5 kali 3, 15. 15 ditambah 2. Berarti jadinya itu 17. Oke, lalu karena dia kurang di sini, berarti sini juga kurang. Lanjut lagi, 3 kali 2, 6. 6 ditambah 3. Berapa? Yaitu 9. Oke, sorry dia. Tadi sini penyebutnya jangan lupa 3. Karena dia 3. Berarti yang sebelah sini penyebutnya itu 2. Oke, nah sampai di sini, itu untuk mempermudah kita pakai teori kali silang saja. Maka jadinya perhatikan, 17 kali 2 berapa? Itu 3, 3, 4. Nah, oke. Karena kurang, berarti sini kurang. Terus perhatikan lagi, 9 kali 3. 39 berapa? Yaitu 2, 27. Nah, untuk penyebutnya itu tinggal kita kalikan aja nih, penyebut dengan penyebut. 3 kali 2 berapa? Yaitu 6. Lanjut, perhatikan. 34 dikurang 27. Berapa? 34 kurang 27 itu kalau tidak salah jawabannya 7 ya. 7 penyebutnya 6. Karena dia tadi soalnya dalam bentuk pecahan campuran, oke? Maka kita rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Jadinya berapa nih?
7 bagi 6 otomatis jawabannya 1 koma ya. Berarti kita tulis 1. Oke, penyebutnya 6. Nah, 1 kali 6 berapa? Itu kan 6. Sedangkan sini dia 7. Selisihnya berapa itu? Selisihnya 1. Nah, 1 atau selisihnya ditulis di sini. Oke, maka jawabannya itu adalah 1 per 6. Ini dia. Oke, semoga bermanfaat. Bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih ragu, kurang paham, atau ada materi lain yang rasanya tidak bisa dijawab, tidak bisa diselesaikan, itu boleh dikirimkan langsung ke WA kami yang nomornya itu ada di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang terakhir ada video penjumlahan pecahan dengan persen. Ini juga pahami videonya agar kamu bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellent Plus. Kali ini kami akan mencoba memberikan materi tentang cara penjumlahan dan juga pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran, terus bentuk persen dan juga bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Misalnya, kita ambil angka 2%. Oke, 2% ditambah 0,12 dikurang 1/5. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Nah, cara mudahnya, kalau kita ketemu soal seperti ini, itu ada baiknya kita rubah semua bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. Oke? Semua angka ataupun pecahan itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, maka jadinya sekarang kalau 2% itu kan artinya 2/100. Oke, ditambah 0,12. Perhatikan angka di belakang komanya nih. Angka di belakang koma ini ada 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma, otomatis dia per 100. Kalau dia 3 angka di belakang koma, maka dia per 1000. Kalau dia 1 angka di belakang koma, maka dia per 10. Oke? Karena soal kita kali ini 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Oke? Di atasnya 12. Dikurang 1/5. Oke, lanjut. Perhatikan, kebetulan sini ada penyebut yang beda. Ya, sini udah betul nih, 100, 100, ini 5. Nah, sekarang kita akan menyamakan penyebutnya. Caranya gampang, perhatikan. Ini 5 harus dikalikan berapa biar hasilnya 100? Otomatis dikalikan dengan 20. Kalau di bawah kali 20, otomatis yang di atas juga harus dikali 20. Maka hasilnya sekarang perhatikan 2/100 ditambah 12/100 dikurang 1 kali 20, 20, lalu 5 kali 20, 100. Nah, sekarang bentuk penyebutnya sudah sama, yaitu 100. Lanjut, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan bagian atasnya. Oke, ayo sama-sama kita jawab nih. 2 ditambah 12, yaitu 14. Lalu 14 dikurang 20, yaitu min 6/100. Nah, sebenarnya jawaban kita sampai sini udah benar. Namun, masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, yaitu dengan sama-sama dibagi 2. Maka jawaban akhirnya adalah, kalau 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 2 berapa? Itu 3. Dan 100 bagi 2 itu 50. Maka jawaban akhirnya adalah min 3/50. Itu dia jawabannya. Oke? Kita lanjut ke untuk contoh soal yang kedua.
Oke, kita ambil misalnya angka 10 per 2 ditambah 10%. Ingat, tadi pada contoh soal yang pertama sudah kami jelaskan bahwa cara bagusnya atau cara mudahnya itu kita robah terlebih dahulu semua angka, semua pecahan itu menjadi bentuk pecahan biasa. Maka kalau 11 per 2 itu jadinya perhatikan 10 kali 2 20, 20 ditambah 1 jadinya 21 per 2 ditambah 10%. Ingat persen itu per 100. Maka jadinya sekarang itu 10 per 100. Perhatikan untuk 10 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan. Yaitu sama-sama bagi 10. Atau langsung kita coret aja. Nolnya ini 1. Di bawah juga 1. Maka jadinya sekarang perhatikan. 21 per 2 ditambah 1 per 10. Oke? Lanjut perhatikan. Nah, sampai sini dia udah membentuk pecahan biasa nih, penjumlahan pecahan biasa. Ini caranya ada banyak ya. Boleh kita pakai KPK, terus kelipatan, boleh juga pakai kali silang. Itu terserah mana mudahnya menurut kalian. Nah, kali ini ada lagi lebih mudah. Perhatikan. Ini 2 sini 10. Nah, 2 ini dikali berapa biar hasilnya 10? Otomatis dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, yang di atas juga harus dikali 5. Maka jadinya sekarang perhatikan, 21 kali 5 berapa? Yaitu 105. Lalu penyebutnya 2 kali 5. 10 ditambah 1 per 10. Nah, sekarang penyebutnya udah sama nih, yaitu sama-sama 10. Kalau udah sama, berarti tinggal kita operasikan bagian atasnya nih. 105 ditambah 1, yaitu 106. Penyebutnya 10. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita udah benar nih. Namun masih bisa disederhanakan atau kita kecilkan. Yaitu sama-sama bagi 2. Maka jadinya sekarang perhatikan. 106 bagi 2 berapa? Yaitu 5, 53. 10 bagi 2 yaitu 5. Ini jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau diminta dalam bentuk pecahan campuran? Oke, gampang. Perhatikan. 53 dibagi 5, itu jawabannya 10, sekian-sekian. Maka kita tulis itu 10. Oke. Nah, penyebutnya itu 5. Nih, penyebutnya 5. Terus perhatikan lagi. 10 kali 5, 50. Sedangkan sini angkanya 53. Berapa sisanya itu? Yaitu di 3. Dan sisanya kita tulis di sini. Dan inilah dia jawaban akhirnya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang masih ragu, itu boleh ditanyakan langsung lewat kolom komentar kami, atau boleh juga lewat akun Facebook kami atas nama Excellent Plus. Insya Allah nanti secepatnya akan kami jawab. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga kamu dapat mengerti, dan jika belum mengerti juga silakan hubungi Ibu. Ibu akan membalasnya. Untuk tugas-tugasnya dikumpulkan ke WA pribadi Ibu dan Ibu tunggu sampai nanti malam. Terima kasih dan sampai jumpa.